Hai, salam jumpa kembali di channel Room 1208. Di kali ini kita akan berbincang atau membahas tentang Pi Network. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan atau tutorialnya, bagi yang baru menemukan channel ini, mohon di subscribe, like, komen, dan share ke teman yang lain juga agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video begitu ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, kita langsung saja. Tepatnya ini hari pas tanggal 1 April 2022. Ini ada perubahan ya teman-teman, ini perubahan ini remember date on April ini menyatakan bahwa remember date on April 1 2020 the base mining rate will drop again as part of its monthly adjustment. Jadi teman-teman, ini menyatakan artinya nanti teman-teman bisa translate ke bahasa Indonesia ya teman-teman, bahasa Indonesia. Jadi ini kita bisa lihat ini, karena ini menyatakan di bagian sini ya teman-teman. Ini menyatakan bahwa pas ini hari tanggal 1 April ini bos mining atau ya bos miningnya akan menurun ya teman-teman. Tepatnya ini hari memang ketika saya lihat juga ada menurun karena tambah ini satu angka begitu ya teman-teman. Jadi menurun, kita lihat saja, artinya kita translate, ya. Ingat, ini menyatakan bahwa ingatlah bahwa tanggal 1 April 2022 tarif penambang dasar akan turun lagi sebagai bagian dari penyesuaian bulanannya berdasarkan formula penerbitan hadiah yang dirilis pada Maret 2022. Mekanisme penambang baru yang efektif 14 Maret memungkinkan pionir untuk meningkatkan tingkat penambangan individu mereka melalui beragam kontribusi, termasuk penguncian penggunaan aplikasi, operasi node, lingkaran keamanan, dan rujukan. Jadi tepatnya tanggal 1 April ini 2022 hari ini untuk miningnya akan menurunnya begitu ya teman-teman. Miningnya ini menurun, jadi menurun. Jadi ketika teman-teman membuka akun dan tingkat penambangnya menurun, teman-teman jangan kaget karena ini sesuai dengan apa yang dipublikasikan oleh kurtimnya di kolom beranda masing-masing maupun di channelnya ya teman-teman. Jadi ini peraturan dari kurtimnya, jadi kita ikuti saja. Dan sementara ini juga teman-teman yang belum melakukan QC atau verifikasi data itu, teman-teman menunggu saja. Nanti teman-teman kan kita semua dapat bagian dari untuk verifikasi data begitu ya teman-teman. Jadi saya lihat di grup-grup yang ada juga ada yang sudah melakukan QC atau verifikasi data begitu ya teman-teman. Jadi ketika kita belum melakukan verifikasi data ya ketika kita belum mendapatkan undangan untuk verifikasi data ya kita menunggu saja
karena mungkin artinya bersifat paralel begitu, artinya beranti sistem ya paralel begitu. Saya harus antri ya teman-teman, bukan dalam arti sebagai sekaligus langsung sekaligus melakukan verifikasi data dalam satu hari, karena bukan hanya satu orang saja, melainkan di beberapa negara juga melakukan penambangan juga ya teman-teman. Jawa 1-2 orang ya kita bisa melakukan bisa satu hari saja kita sudah melakukan QC, tapi ini dari berbagai negara. Oleh karena itu disarankan agar teman-teman kita menunggu saja. Saya juga menunggu, tapi saya sudah melakukan verifikasi data dari tahap pertama. Kalau ada perubahan pasti saya juga melakukan verifikasi ulang gitu, atau QC ulang begitu ya teman-teman. Jadi kita menunggu saja, nanti kita dapat kebagian, nanti kita dapat undangan untuk melakukan verifikasi data. Dan ketika teman-teman sudah melakukan QC atau verifikasi data atau mengirim ke verifikasi data identitas pribadi Anda, disarankan teman-teman belajar invest begitu ya teman-teman, atau belajar walaupun jangan melakukan investasi, melainkan install aplikasi yang berkaitan dengan yang diperdagangkan kripto ya teman-teman, untuk belajar trading begitu teman-teman. Ini disarankan agar bagi pemula ya teman-teman, untuk pemula yang baru terjun di dunia kripto. Karena Paynetor ini artinya bukan uang gampang, melainkan harus kita perjuangkan dulu baru bisa menuai dia buah hasilnya. Jadi Paynetor ini bukan scam juga, melainkan Paynetor ini kripto, dimana kripto itu artinya uang digital yang dikembangkan oleh aplikasi pencipta kripto begitu ya teman-teman, disebarkan di seluruh dunia, di berbagai negara termasuk Indonesia. Jadi kita harus kripto. Jadi kripto itu bukan uang gampang ya teman-teman, melainkan kita harus perjuangkan juga. Jadi kripto itu ketika kita dapat koin-koin tersebut tergolong dalam kripto. Jadi teman-teman sudah melakukan verifikasi data, disarankan teman-teman install aplikasi atau exchange yang sudah dilegalkan oleh pemerintah untuk lihat-lihat keadaan di dalam aplikasi tersebut, supaya ketika Paynetornya listing di exchange tersebut, teman-teman jangan asing lagi untuk mengirimkan koin kalian di exchange tersebut untuk diperdagangkan. Jadi teman-teman anggaplah hal biasa begitu ya teman-teman, karena koin ini nanti diperdagangkan dulu di exchange global yang sudah dilegalkan oleh pemerintah begitu ya teman-teman. Bukan dalam arti kita dapat tambang koin langsung cairkan ke rekening, tidak, harus diperdagangkan atau diperjualbelikan di exchange baru bisa dicairkan begitu ya teman-teman. Baik, itu saja teman-teman, itu saja tutorial hari ini. Mohon di-subscribe, like, komen, dan share ke teman yang lain juga, agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video. Terima kasih.